Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan hadir pada kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan. Ada yang mau memimpin doa? Saya baik, sebelum memulai kegiatan konseling kelompok kali ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Kita perkenalan dulu ya. Oke, mau perkenalan dari saya dulu. Oke, perkenalkan nama saya Nevi Aliani, biasa dipanggil Nevi. Perkenalkan, nama saya Rini Permata, biasa dipanggil Rini. Perkenalkan, nama saya Asila Zulapa, biasa dipanggil Asila. Baik, sudah perkenalan semuanya. Sekarang saya yang perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hasna Halasta, bisa dipanggil Hasna saja. Oke, sudah semua? Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Sudah, Bu. Belum. Jadi ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, saya jelaskan dulu ya apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok adalah proses bantuan dari konselor untuk membantu konseli untuk memecahkan permasalahan yang mana secara berdinamika kelompok dan memiliki asas-asas yang mana ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, ada asas kenormatifan, ada asas kegiatan, dan juga ada asas kekinian. Nah, sebelum itu kita menyepakati waktu dulu. Kegiatan ini mau berlangsung berapa menit? 1 kali 45 atau 1 kali 40 menit? 1 kali 45. Oke, semua sepakat ya untuk kegiatan ini berlangsung selama 1 kali 45 menit. Nah, dalam sesi konseling ini setiap anggota dapat menyuarakan pendapat atau permasalahan yang sedang dialami. Nah, siapa yang mau menceritakan masalah yang sedang dialaminya? Saya, Bu. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya itu sangat semangat belajar ya, Bu. Tapi beberapa bulan sekarang saya tuh sakit, Bu. Jadi saya tuh nggak pernah, jadi sering bolos sekolah gitu, sehingga orang tua saya tuh dipanggil gitu oleh kepala sekolah dan wali kelas karena saya tuh jarang masuk karena sakit seperti itu. Lagi? Saya, Bu. Nah, permasalahan saya tuh, saya sering overthinking gitu, Bu. Jadi setiap malam tuh pasti mikirin hal-hal yang belum pasti gitu. Padahal kan ya ngapain dipikirin, ntar juga kejadian sendiri dan mungkin nanti juga bakal ada jawabannya. Itu gak usah banyak pikiran lagi gitu, gak usah dipikirin apa-apa lagi gitu. Nah, kalau permasalahan saya itu, Bu, jadi saya tuh nggak enakan gitu untuk menolak permintaan dari orang lain kayak gitu. Oke, semuanya sudah menceritakan permasalahannya. Menurut kalian, permasalahan siapa nih yang akan kita bahas pada sesi konseling kelompok kali ini? Kayaknya yang teman Asila, Bu. Sama, Bu, kayaknya yang Asila. Oke, yang Asila. Yang akan permasalahannya secara detail? Jadi kan aku tuh tadi sulit untuk menerima permintaan. Jadi aku tuh selalu aja gitu menerima permintaan dari orang lain, kayak misalnya minta tolong buat ngerjain tugas teman. Terus kalau misalnya teman mau minta apa ya, beliin ini dong, beliin itu, tak aku tuh jadi susah gitu, Bu, untuk nolaknya. Terus misalnya kalau ada kegiatan apa nih di sekolah, teman aku tuh nggak bisa ngehandle gitu, aku ada kerjaan lain, sedangkan aku juga sebenarnya ada gitu ya yang harus dikerjain, tapi mereka tuh kayak nyuruhnya tuh ke aku gitu,
Nah, jadi sebenarnya itu tuh tugas mereka, tapi mereka ngelampiasinnya tuh ke aku gitu. Padahal aku juga kan punya tugas sendiri yang belum dikerjain lah atau yang harus dikerjain. Tapi aku jadi lebih dulu ngerjain yang orang lain gitu. Sedangkan tugas aku sendiri kadang terbengkalai gitu, Bu. Nah, aku tuh susah banget untuk nolak itu gitu, Bu. Kayak gitu. Oh, oke. Jadi Asila ini kayak apa ya, people pleaser ya ininya namanya, sulit menolak permintaan orang lain atau nggak enak kalau menolak permintaan orang lain. Nah, kalau misalkan Asila bisa nggak kalau misalkan menolaknya secara halus gitu, kayak misalkan maaf aku punya kesibukan, pernah nggak kayak gitu? Belum sih, belum dicoba. Belum pernah dicoba. Tapi sebelumnya benar-benar kalau misalkan ada yang minta tolong langsung iyain aja gitu. Iya kan, suka gitu. Suka kayak gitu. Teman-teman kayak gimana? Aku aja Bu, Oke. pendapatnya Bu. Saya juga memang pernah ada di posisi Asila ya. Jadi dulu tuh ada teman yang emang nyuruh-nyuruh ke aku gitu, kayak kamu bisa nggak ngerjain tugas. Nah dia kan teman aku ya Bu, dan aku bisa dia mengerjakan tugas. Jadi kayak aku tuh ya udah, kenapa bisa aku kerjain. Tapi pas aku pikir-pikir, kok aku ngerjain tugas orang dan aku pun punya tugas lain, sehingga tugas aku tuh terbengkalai gitu, sama kayak rasanya Asila, dan itu tuh menyusahkan diri. Jadi kayak kok aku maunya sih dijadiin babu gitu ya sama orang, sedangkan aku juga punya kegiatan yang emang itu tuh harus aku kerjakan, tapi aku malah mengerjakan tugas orang lain. Nah dari sana aku mulai berpikir kayak kayaknya aku nggak bisa deh kayak gini terus. Aku harus mulai tegas nih ke teman aku nggak mau nih dijadiin babunya. Dari sana kalau dia minta tolong kayak aku pasti respon dia, tapi aku tuh kayak nolak secara halus gitu, kayak aku lagi ada kerjaan nih, kalau aku ngerjain yang kamu kayaknya tugas aku atau kerjaan aku tuh pasti terbengkalai gitu, dan kalau tugas kamu selalu aku kerjakan, kamu tuh kapan bisanya gitu kalau terus-terusan dikerjain sama aku tuh mau beranikan diri untuk berbicara seperti itu, meskipun aku takut, tapi aku juga sebagai temannya ibu nggak bisa gitu membiarkan dia gitu terus ke aku, karena kalau aku terus-terusan membantu dia, bukan hanya aku yang terkena imbasnya, tapi dia juga terkena. Jadi dia tuh nggak bisa mengerjakan apa-apa karena tergantung sama aku gitu ya. Nah mungkin kalau pendapat dari saya seperti itu Bu. Oke. Yang lain? Nah, kalau pendapat dari saya hampir sama kayak Nevi tadi ya. Kita Asila harus tegas sama diri, Asila harus tegas buat nolaknya. Jangan pernah takut, karena itu bukan tanggung jawab Asila sebagai siapapun, meskipun teman dekat sekalipun, karena itu bukan tanggung jawab Asila untuk mengerjakan tugas dia, ataupun misalnya disuruh apa itu bukan tanggung jawab Asila gitu. Betul. Gimana Asila? Dari pendapat teman-teman tadi tuh yang aku tangkap dan bisa mungkin nanti aku terapkan itu, jadi kayak lebih memberanikan diri gitu Bu. Kayak misalnya untuk menolak, mulai dari penolakan yang secara halus gitu. Kayak misalnya aku bilang enggak, tapi dengan alasan aku juga punya yang harus dikerjain gitu, dan bilang gitu kalau misalnya kamu juga sebenarnya bisa gitu ngerjain sendiri, dan gimana ya, jadi lebih jadi biar dia ngerjain terus aku juga bisa menolak gitu Bu. Oke. Jadi bisa nih Asila coba terapin. Misalkan ada orang yang misalkan Asila nggak sanggup, tapi orang itu maksa. Coba perlahan latihan, atau coba maaf, aku pun punya kesibukan, bisakah kamu kerjain sendiri aja, kayak gitu misalkan. Terus atau juga maaf, jadi disampaikan secara kata yang baik juga. Jadi kita tuh menolaknya secara halus tapi gak nyakitin orang lain juga, kayak gitu. Baik Bu, nanti saya coba. Oke. Gimana Sila? Sudah cukup Bu, sudah cukup. Oke, sekarang karena sudah tidak ada yang ditanggapi,
tidak ada yang ingin ditanggapi lagi, maka sesi konseling ini kita tutup saja. Sebelumnya, Ibu minta tolong buat isi ini. Nah, ini tuh jurnal kegiatan. Nah, nanti kalian isi nama, tanggal, dan sesi kelompok ini. Nah, apa yang ingin kalian capai ini? Misalkan sesi konseling ini, terus apa yang kalian harus lakukan untuk mendapat tujuan, untuk mencapai tujuan tersebut. Sudah. Baik. Sudah. Terima kasih telah berkenan hadir pada sesi konseling kelompok pada hari ini. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Aku aja. Boleh. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.